Oke. Kemudian, oke. Nah, tadi kita lanjutkan ya. Jadi ada plat yang di bawah laut, ada yang di darat seperti ini. Dan kemudian ada pertemuan, ya, ada pertemuan. Dan nanti kalau ada saling menjauh, dia akan keluar ya. Nah, jadi ada dua hal. Di sini saling menjauh, nanti dia akan keluar. Ya. Keluar itu bentuknya kemudian ada saling memisah, kira-kira. Nah, tapi ada juga yang cair ini bisa mencapai permukaan, dia menembus ke sana. Ya. Nah, ini akan menjadi yang disebut dengan gunung api. Ya. Nah, tapi ada juga ini gunung api yang dapur magmanya dalam. Ya. Tapi ada juga yang karena ini bergeser, ya, saling gesek gitu antara satu plat dengan plat yang lain, itu akan menimbulkan panas dan panasnya itu akan membuat magma. Nah, ini juga akan membuat gunung api. Ya, jadi ada gunung-gunung api di sini yang karena panas tersebut, ya. Ini. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Belum terlihat Pak. Share screen-nya belum terlihat. Belum terlihat. Iya. Belum ya? Oh, belum ya? Share. Sudah terlihat sekarang? Sudah Pak. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Selalu diingatkan saya. Ini ya, sudah kelihatan ya ini. Ya sudah. Ya, oke. Nah, jadi gunung api itu terbentuk karena umumnya ini ya, terjadi gesekan di antara plat-plat itu, dan gesekan itu menimbulkan panas dan itu mencairkan material di antara ini. Ya, itulah yang disebut dengan magma. Ya. Nah, nanti akan kita lihat ya bahwa batas lempeng itu umumnya berdekatan dengan gunung api. Kenapa demikian? Ya karena gunung api itu terbentuk oleh panasnya ini. Ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini adalah plat-plat yang menutupi bumi kita. Ya. Ini dengan namanya masing-masing ya. Dan plat-plat itu dinamakan ada namanya masing-masing. Nah, Indonesia ada di pojok, bukan pojok, di tengah sebelah kiri ini. Nah, yang penting dari gambar ini adalah bahwa Indonesia itu tempat pertemuan 4 lempeng. Lempeng Filipina, lempeng Pasifik, lempeng Australia, dan lempeng Eurasia. Ya, keempat-empatnya bertemu di sekitar Maluku. Masing-masing dengan gerakannya, jadi di daerah sini itu gerakan tanahnya rumit ya. Dibilang ke kiri, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Macam-macam itu karena pertemuan 4 lempeng ini. Oke. Nah, seperti tadi sudah disebutkan, pertemuan di antara lempeng itu umumnya membuat gunung api. Ya, jadi karena di sini karena di sini ini banyak pertemuan lempeng, ya, maka di sini juga banyak gunung api. Seputar ke sini banyak gunung api. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan ring of fire. Jadi karena bentuknya seperti cincin gunung api ini ya melingkar begitu ke sini ya, dari Selandia Baru terus ke sana ya, ke Indonesia, terus ke atas ke Jepang, terus ke nyebrang Atlantik sini ya, kemudian masuk ke Amerika Utara, terus ke Amerika Serikat, dan terus ke Amerika Latin. Nah, karena bentuknya melingkar seperti ini, makanya disebut dengan ring atau cincin gitu terjemahannya. Nah, karena dia terbuat dari cincin ini adalah kumpulan gunung api, maka kita sebutnya dengan ring of fire atau cincin api. Ya. Nah, bagaimana pergerakan dari lempeng itu? Lempeng itu bergerak dalam 3 macam. Ya.
bisa saling mendekat seperti yang di kiri ini, ya, bisa saling menjauh, bisa saling bergeser, ya. Jadi kalau di gambar sebenarnya mungkin begini, ya. Ini yang saling menjauh, ini yang saling mendekat. Nah, bergeser tidak bisa digambar di sini, ya. Jadi ada yang saling menjauh, ada yang saling mendekat. Tapi ada juga yang bergeser seperti ini. Nah, jadi nanti kalau dalam peristiwa gempa, yang penting kemudian adalah gempa ini karena apa? Karena lempengnya saling mendekatkah, atau saling menjauhkah, atau saling bergeser, ya. Nah, tetapi tempat untuk saling menjauh, saling mendekat, dan saling bergeser itu sudah ada tempatnya, ya. Jadi tidak lempeng itu bergeraknya itu sudah kita ketahui. Nah, jadi kalau di seluruh dunia kira-kira bentuknya semacam ini. Ya. Ini lambang segitiga ini ada segitiga kecil-kecil, ya, segitiga kecil-kecil ini, ya. Nah, segitiga kecil-kecil itu harus pakai laser pointer. Nah, segitiga kecil-kecil ini, ya, ini menunjukkan bahwa yang di atas sini, ya, masuk ke bawah sini. Jadi yang atas adalah yang orange atau coklat ini. Yang putih ini di bawah. Begitu ketemu, yang putih ini masuk ke bawahnya. Masuk ke bawahnya yang coklat. Yang coklat di atas. Ya. Nah, ini penting nanti. Mana yang di atas, mana yang di bawah itu penting nanti. Ya, pengetahuan itu. Jadi kalau di Indonesia itu pertemuan lempengnya hampir seluruhnya begini, ya, saling mendekat. Hampir seluruhnya saling mendekat. Ya. Tapi di tempat-tempat lain itu ada juga yang saling menjauh, dilambangkan dengan yang seperti ini. Ya. Lalu ada juga yang bergeser dia. Bergeser itu dilambangkan dengan seperti ini. Ya, jadi di sini ini bergeser, di sini masuk, gitu ya. Nah, jadi dari dia tidak bisa, kita sudah tahu pergerakan lempengnya. Jadi di satu pertemuan lempeng tidak bisa, hari ini dia mendekat, besok menjauh, enggak. Selama dia bergerak, dia akan selalu saling mendekat di sini. Ya. Nah, itulah sebabnya mungkin pernah dengar bahwa posisi sekarang ini si benua Australia yang putih ini dia akan terus mendekati Papua. Ya. Nah, berapa kecepatannya? Ini kecepatannya sekitar 7 mm per tahun. Ya, di sini. Kalau di sini sekitar 12 mm per tahun. Ya, dari pengukuran. Bingung ya bayanginnya, 7 mm per tahun itu kayak gimana? Kira-kira samalah dengan gerakan tumbuhnya kuku kalian. Kuku itu kalau dibiarin setahunnya, kan kira-kira mungkin adalah, bukan 7 mili, bukan 7 mili. 7 cm setahun. Ya, jadi hampir sama dengan itu. Nah, kalau di sini dia 12 cm setahun. Jadi kira-kira sama dengan tumbuhnya kuku. Tapi yang tumbuh ini bukan kuku. Kalau kuku kan kecil. Yang tumbuh, yang bergerak ini, ya, itu ribuan kilometer. Jadi tenaga untuk bisa menggerakkan ribuan kilometer itu sesuatu yang dahsyat. Ya, makanya kalau kemudian dia terkunci, ya, kemudian dia terkunci itu dan kemudian dilepaskan, itu tenaganya luar biasa. Ya. Waktu terjadi gempa Aceh itu yang bergerak itu ada sekitar 1.400 kilo, ya, dari daerah kira-kira pertengahan dari Pulau Sumatera, jadi sekitar daerah Sumatera Barat agak ke atas sedikit sampai ke Andaman sana. Ya, itu 1.400 kilo yang dia bawa. Ya. Makanya gempanya juga 9,2.
Richter. Ya, seperti itu. Oke, nah ini kemudian coba diplot ya, di mana saja terjadinya gempa. Jadi yang kuning itu gempanya berarti gempanya dalam. Ya, pusat gempa itu bisa di dalam, bisa agak yang disebut dengan gempa dangkal itu berarti gempanya dekat ke permukaan bumi. Kalau dia sedang, dia lebih ke dalam. Kalau gempa dalam itu jauh lagi di dalam. Nah, yang disebut dengan gempa dangkal ya, itu mulainya adalah 10 kilo tadi. Ya, sesuai dengan tebal minimum dari lempeng. Ya, itu berarti dia 10 kilo. Jadi meskipun katanya dangkal, tapi itu 10 kilo. Ya. Nah, tentu saja yang dangkal, gempa dangkal itu lebih berbahaya daripada gempa dalam. Ya. Kalau gempa dangkal kan berarti pusat pelepasan energinya dekat dengan permukaan bumi. Ya. Nah, sehingga dia menjadi lebih mematikan daripada yang di dalam. Nah, kalau itu diplot, ya, didapatlah gambar ini. Gambar ini menunjukkan yang merah ini adalah gempa dangkal. Ini terjadi di daerah sini, ya, selama beberapa puluh tahun, ya, ini pengamatannya. Dan yang kuning itu agak ke dalam, ya, menengah. Ada yang hijau harusnya, tapi mungkin nggak tergambar di sini karena dia dalam. Oke. Nah, gambar ini juga menunjukkan, ya, bahwa gempa itu memang terjadi di pinggiran lempeng. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan ini, ya, peta yang ini dengan peta yang ini, kita akan dapatkan bahwa pusat gempa itu ada di pinggir-pinggir sini, di batas-batas ini. Ya. Nah, jadi itulah sebabnya, ini Indonesia di sini ya. Itulah sebabnya kalau kita plot di Indonesia saja, yang kita dapatkan seperti ini. Yang merah, sekali lagi yang merah adalah dangkal, yang kuning agak mendalam. Nah, itu terjadi gempa ini selama ini di sini. Persis sama dengan batas-batas lempeng. Jadi gempa itu terjadinya di batas-batas lempeng. Ya. Jadi kemudian kita bisa bilang bahwa oh pantesan. Kita nggak pernah dengar ada gempa di Batam, nggak pernah. Ya, ada gempa di Pangkal Pinang, nggak pernah. Ada gempa di Pontianak. Ya, gempa itu ada di Padang, gempa itu ada di Banten, gempa itu ada di Palu, ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi itu kenapa? Ya karena pertemuan lempengnya ada di situ. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat peta ini, hampir sekitar 2/3 daerah Indonesia, daratan ya, 2/3 daratan Indonesia itu adalah tempat terjadinya gempa. Hanya sekitar 1/3. Jadi daerah yang aman di Indonesia itu hanya pantai timur Sumatera, kemudian Kalimantan. Kalimantan pun Kalimantan Timur itu sudah sedikit rawan, meskipun tidak terlalu rawan. Ya. Nah, sedikit Jawa bagian utara. Ya. Sudah, yang lain itu daerah gempa semua. Jadi ya kita harus bersyukur Jakarta itu tidak terlalu besar gempanya ya, karena dia ada di pantai utara. Ya. Kalau Jogja, nah ini rawan itu, ya, di pantai selatan. Oke. Nah, jadi itu situasinya, situasi kegempaan di ini. Nah, tetapi juga, kenapa lagi nih? Hang lagi kan? Hang lagi? Bentar ya. Harus di stop sharing dulu. Diingetin terus biar kalau nggak diingetin. Gitu ternyata kalau nggak diingetin. Apa tuh? Ingetin apa? Ya, ini saya sharing dulu ya. Daripada nanti lupa lagi.
Oke. Sudah ya. Kita tadi sampai di, sudah lebih dari ini. Kita sampai di sini ya. Ini adalah pusat gempa di Indonesia. Nah, tetapi kita harus juga ingat bahwa selain ya, gempa itu selain disebabkan oleh pertemuan lempeng, juga ada semacam istilahnya tuh rekahan ya, sesar bahasa Indonesianya itu, faults. Ya. Jadi meskipun dia di atas lempeng, bukan pertemuan lempeng, tapi semacam ada patah-patahnya tuh di lempeng-lempeng itu. Ya, yang bisa bikin gempa-gempa sendiri. Memang tidak sebesar tadi yang lempeng, yang pertemuan lempeng. Tapi dia kalau lagi aneh itu dia bisa bikin juga. Gempa Jogja tahun berapa? 2007 ya. 2007 kan? Seingat saya 2007 gempa Jogja itu. Itu bukan gempa karena lempeng, tapi karena sesar, ya, karena fault semacam. Nah, ini adalah situasi, gambar ini menunjukkan situasi faults, situasi sesar di Jawa Barat dan Banten, termasuk Jakarta. Ya. Nah, Jakarta yang paling dekat dengan Jakarta itu sekitar Karawang sini, tapi ada satu sebenarnya di daerah Ciputat situ sesarnya. Cuman alhamdulillah sesar di Candi Ciputat itu termasuk sesar yang tidur, dormant istilahnya ya. Jadi lagi istirahat, dia nggak bergerak. Makanya kita nggak pernah dengar. Tapi dia bisa bangun, ya. Dia bisa suatu saat aktif lagi. Nah, kapan aktifnya kita nggak pernah tahu. Ya. Manusia belum punya teknologinya untuk bisa tahu kapan suatu sesar itu aktif kembali. Ya. Nah, situasinya jadi seperti ini. Ada beberapa patahan, ada beberapa sesar di sekitar di Jawa dan Banten ya, dengan tahunnya masing-masing, tahun kapan dia waktu itu membuat gempa ya. Oke, aduh hang lagi. Ganti slide kok susah ya. Kalau hang gini harus stop share masalahnya. Stop sharing. Nah, itu kan jadi bisa. Kenapa dia kok sering gitu ya? Tekan dulu ini. Oke. Nah, kemudian topik yang kedua, jadi itu tadi adalah logi ya sebenarnya, seismologi. Apa logi ya. Kan kita kenal tuh ada beberapa ilmu yang di belakangnya ada kata loginya, logi. Ya, ada seismologi, ada epidemiologi, ada biologi, macam-macam. Yang belakangnya ada logi-logi. Ada geologi. Nah, logi-logi itu ilmu yang pakai logi di belakangnya. Itu sifatnya adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan, science. Ya. Manusia nggak bisa ikut campur, manusia hanya bisa melihat gejalanya. Makanya ada biologi, ada yang itu tadi geologi. Geologi itu ya untuk mengetahui itu tadi lempengnya seperti apa gerakannya. Tapi manusia nggak bisa campur tangan, jangan bergerak ke sana dong, bergeraknya ke sini aja nggak bisa. Ya. Jadi itu yang disebut dengan logi-logi. Nah, kita sebagai orang sipil, itu logi itu cukup untuk pengetahuan aja. Kita tidak akan masuk ke yang urusan logi-logi itu. Kita nggak akan masuk ke ilmu untuk bagaimana ya mengukur gerakan lempeng. Enggak. Ya, yang seperti itu. Yang seperti itu orang yang belajar geologi. Terus ini lempengnya terbuat dari batuan apa? Nanti kalau terjadi gempa, kira-kira besarnya berapa gempa itu? Nah, itu ilmu logi-logi semua itu. Nah, orang sipil tidak ke sana. Ya, jadi pengetahuan tadi itu sekedar tahu aja, seperti tadi lah. Oh, saya begini-begini, oke, saya tahu. Jadi hanya sekedar tahu. Yang jadi masalah untuk orang sipil itu adalah kalau terjadi gempa, gimana caranya? Karena gini, sebenarnya yang membunuh manusia itu bukan gempa.
Gempa nggak pernah membunuh. Nggak pernah membunuh. Yang membunuh itu apa? Yang membunuh itu adalah bangunan yang runtuh karena gempa. Makanya kemudian ada peribahasa dalam bahasa Inggris, earthquake never kills. Ya. But the buildings do. Jadi gempa tidak pernah membunuh orang. Tetapi bangunan iya. Bangunan yang runtuh karena gempa itu sebenarnya yang membunuh. Nah, di sini ada masalah rekayasa, engineering di sini. Ini bukan logi. Ya, bukan yang logi-logi itu. Bangunan itu rekayasa, artinya manusia bisa berupaya. Ya, bagaimana upaya manusia supaya gedungnya tidak runtuh. Nah, itu masalah orang sipil. Ya, bukan masalahnya orang geologi. Orang geologi nggak mau ngurusin begini. Sebaliknya kita juga tidak mau ngurusin yang tadi itu, yang logi-logi. Urusan kita adalah bagaimana membuat supaya bangunan tidak runtuh kalau terjadi gempa. Itu masalah kita. Ya. Nah, untuk bisa begitu ada rekayasanya. Ada hal-hal yang bisa kita perbuat. Manusia bisa membuat itu. Jadi ada engineering-nya. Makanya namanya structural engineering. Bukan structural logi, bukan. Ya. Tapi structural engineering karena sepenuhnya bisa diatur oleh manusia. Ya, campur tangan manusia di situ. Ya, nah kita ada di situ. Yang tadi cerita-cerita tadi kita cukup tahu saja, oh begitu ceritanya, fine. Ya, sekarang bagaimana nih ceritanya? Kemudian masalah buat kita bagaimana membuat supaya tidak membuat bangunan jadi runtuh. Oke, ya. Nah, tapi sebelum kita menginjak ke bangunan, ya, kita lihat dulu upaya mitigasi. Ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud mitigasi? Mitigasi itu adalah pengurangan dampak. Ya, jadi bagaimana meskipun gempanya terjadi, tapi dampaknya bisa kecil. Nah, itu upaya mengurangi dampak itu yang disebut dengan mitigasi. Ya, mitigasi. Salah satu mitigasi yang paling gampang itu adalah kalau kalian naik motor pakai helm, itu adalah upaya mitigasi. Kalian nggak pernah tahu apakah akan tabrakan atau tidak, gitu ya. Tetapi in case ya, kalau terjadi tabrakan, kalian udah siap. Gimana siapnya? Ya pakai helm. Jadi tabrakan, meskipun tabrakan itu tetap terjadi, tapi kalian tetap selamat. Kenapa bisa selamat? Karena pakai helm. Jadi helm itu adalah salah satu upaya mitigasi. Itu pengertian mitigasi. Jadi bagaimana mengurangi dampak dari suatu bencana. Ya. Nah, gempa bumi juga gitu. Ada upaya-upaya mitigasinya. Bahkan secara ya. Bapak share screen atau tidak, Pak? Share screen. Aduh, lupa ya? Iya. Iya, mohon maaf, Pak, itu. Kok saya lupa terus. Iya, Pak. Iya. Oke, untung saya masih ngomong soal slide yang ini yang nggak ada apa-apanya. Ya, ini mitigasi. Oke. Nah, dalam masalah kebencanaan ya, itu dikenal dua istilah. Yaitu yang pertama adalah istilah bahaya, yang kedua adalah istilah bencana. Jadi bahaya itu adalah hazard, bahasa Inggrisnya. Hazard. Bencana itu disaster. Dua ini beda. Ya, bahaya dan bencana itu beda. Meskipun dalam dalam pembicaraan sehari-hari ini dicampur. Yang harusnya pakai kata bahaya dibilang itu bencana, yang harusnya pakai kata bencana dibilang itu bahaya. Jadi nyampur gitu. Tapi sebenarnya terminologi aslinya itu pisah, antara bahaya dan bencana itu beda. Jadi bahaya itu adalah hazard yang tadi ya. Bahaya adalah hazard. Kemudian bahaya itu bisa berubah menjadi bencana. Jadi tidak semua bahaya jadi bencana, tapi bahaya bisa menjadi bencana. Ya. Nah, yang kita takutkan bukan bahayanya, karena bahaya itu nggak bisa kita hindari. Bahaya itu. Di mana-mana itu ada bahaya. Saya yang sedang duduk ini, ada bahayanya. Misalnya,
kursi saya patah atau langit-langit di atas jatuh menimpa saya. Jadi bahaya itu ada di mana-mana. Ya. Nah, tapi kita harus mengupayakan supaya bahaya itu tidak berubah menjadi bencana. Jadi panahnya ini, bahaya ke bencana, kita putus. Ya. Bahayanya jangan berubah menjadi bencana. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu salah satu. Itu adalah dengan pengetahuan. Jadi kalau kita tahu sifat-sifat bahaya, kita akan bisa mencegah bahaya itu untuk berubah menjadi bencana. Makanya kita mau belajar ini sekarang. Itu adalah dalam rangka supaya kalau ada pengetahuan, nanti bahaya nggak menjadi bencana. Jadi bahaya itu misalnya kan kita hidup di daerah yang rawan gempa. Nah itu adalah bahaya. Mau tidak mau suatu saat kita akan mengalami gempa. Nah kemudian kalau kita sudah tahu ada bahaya gempa di sekitar kita, berarti kita sudah bisa, ya paling tidak kita bisa mengupayakan supaya bahaya itu tidak berubah menjadi bencana. Nah karena ada ilmunya itulah yang sebenarnya mencegah bahaya itu menjadi bencana. Ya, contohnya, kalian punya adik, ya, adik yang masih kecil. Ya. Adik kita itu kita larang main di jalan, ya, di pinggir jalan, nggak boleh main di situ. Kalau ditanya kenapa kok nggak boleh main di situ? Karena pinggir jalan itu bahaya, ya, bukan bencana, bahaya. Ya. Nah, lalu kenapa kok yang kita larang itu adik kita yang masih kecil? Kenapa kakaknya yang agak besar itu tidak kita larang? Karena kakaknya sudah tahu. Yang kecil yang belum tahu. Ya. Jadi karena dia tidak tahu itulah, bahaya bermain di pinggir jalan itu bisa jadi bencana. Tapi kalau sudah besar, ya nggak apa-apa dia main di pinggir jalan. Dia tahu. Ya. Makanya dia bisa mencegah supaya bahayanya tidak terjadi bencana. Jadi bahayanya itu karena di pinggir jalannya, ya. Bencananya itu nanti kalau sudah ditabrak, itu baru bencana, gitu loh. Jadi beda ya terminologi antara bahaya dan bencana. Ya. Jadi kalau tidak terjadi, itu masih disebut sebagai bahaya. Itu satu. Yang kedua, bencana itu juga macam-macam. Ya. Kalau seseorang itu tadi ditabrak misalnya, main di pinggir jalan ditabrak, dan dia bisa bangun sendiri setelah ditabrak, ya, maka itu disebut dengan bencana-bencana yang lokal, bencana pribadi lah, bencana individu. Kalau dia tidak bisa bangun, nah itu baru menjadi bencana tidak dia sendiri, ya, ada orang lain di sekitarnya yang juga harus menolong dan sebagainya itu. Nah, itu kemudian menjadi bencana yang lebih besar. Nah, bencana kemudian ada tingkat-tingkatannya, bisa RT. Makanya kemudian ada yang disebut dengan bencana nasional. Bencana nasional itu artinya bahwa misalnya gempa Aceh, itu adalah bencana nasional. Kenapa bencana nasional? Karena orang Aceh nggak bisa bangun sendiri. Nggak bisa sembuh nggak bisa keluar dari bencana itu sendirian. Harus dibantu oleh orang lain. Dan orang lain itu bersifat nasional, yang dari Papua sana bisa bantu dan sebagainya, ya. Bahkan kalau sesuatu negara sudah dibilang mengalami bencana nasional, maka negara yang lain ikut membantu. Ya, nah itulah bencana nasional. Kalau bencananya tidak nasional nggak boleh, ya, negara lain bantu, kecuali dengan izinnya, ya, nggak boleh. Ya. Nah ini ini mungkin dalam perspektif internasional, bencana itu bisnis besar. Ya, bencana itu bisnis besar. Jadi kalau terjadi gempa, ya, coba lihat kalau terjadi bencana gempa lah. Saya nggak mau lihat yang lain-lainnya. Kalau yang lain-lain lebih seru lagi. Tapi kalau gempa misalnya, itu nanti Amerika datang, gempa dan tsunami lah terutama. Amerika datang, dia bawa kapalnya, dia Jepang datang bawa kapalnya juga, bawa pesawatnya, Singapura aja datang.
Ya, bawa pesawat, bawa orang-orang dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya kenapa suatu negara itu harus mengizinkan orang-orang ini masuk. Kalau nggak boleh masuk. Karena apa? Sekali dia masuk, dia bisa dapat data macam-macam. Ya. Dan dia bisa menanamkan teknologinya di situ. Dulu ingat saya, waktu masih gempa Aceh lah, yang paling monumental itu Aceh. Jerman yang di ujung sana tuh, nggak ada kaitan sama kita. Jerman tuh, ya, itu datang membawa peralatan yang disebut dengan tsunami buoy. Jadi alat yang ditaruh di laut yang bisa mendeteksi tsunami. Jadi dia bilang gini, wah coba kalau kamu punya tsunami buoy, pasti orang Aceh nggak meninggal sebanyak ini. Jadi dia bisa ngasih peringatan dini. Ya. Nah, dia kemudian taruh di situ. Nah, ini adalah teknologi. Ya, yang namanya tsunami buoy itu adalah teknologi, barang yang sangat besar muatan teknologinya. Bisa kita bikin, waktu itu belum bisa. Jadi, saya misalnya butuh 12 tsunami buoy untuk seluruh Indonesia. Emang Jerman mau ngasih 12? Nggak mau. Kasih 1 paling, atau 2. Yang lainnya gimana dong? Ya urusanmu. Nah, itulah yang kita harus beli. Makanya dia big business. Ya, bencana itu bisnis besar di dunia ini. Ya coba lihatlah. Kalau yang lain-lain lebih kelihatan. Kalau gempa, tsunami mungkin nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau yang lain-lain besar ya kelihatan. Ya seperti yang sekarang lah. Kita kan sedang mengalami bencana epidemi ini sekarang. Ya, lihat bagaimana kemudian orang-orang bermain. Ya. Bermain dengan vaksin, bermain. Jadi it's a big business. Ya, pada dasarnya bencana itu bisnis besar. Oke, kembali ke sini. Jadi salah satu upaya yang bisa memutus bahaya menjadi bencana itu adalah pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, bahaya tidak akan menjadi bencana. Nah, ada yang lain lagi sebenarnya. Jadi kenapa kok bahaya berubah menjadi bencana? Sebab pertama, tidak tahu karakteristik bahaya. Ya, karakteristik bahaya. Jadi tidak tahu misalnya kalau tsunami, tsunami itu bisa masuk ke sungai loh. Jadi kalau kita terjadi tsunami kemudian kita lari menuju sungai itu malah menuju ke bencana. Nah, kenapa begitu? Ya karena kita nggak tahu karakteristik tsunami. Bahwa tsunami itu masuk juga selain dia kalau ada tsunami memang di pantai, tapi kalau ada sungai dia akan masuk lewat sungai. Nah, ini perlu pengetahuan karakteristik bahaya ini perlu, ya. Nanti di gempa juga ada yang semacam itu. Ya. Kemudian, kenapa terjadi bencana? Karena manusia itu ingin hidup enak. Jadi pada dasarnya semua usaha kita, semua maunya manusia, ya, untuk mengubah alam itu mengundang terjadinya bencana. Semua aja, sebut aja apa. Ya, misalnya, oh dulu saya kemana-mana, zaman dulu nih, kemana-mana orang kan jalan kaki. Ya kalau jalan kaki kapan ketabraknya kan gitu. Tapi kan kemudian terlalu lama kalau jalan kaki mah gitu. Harus mulai bikin jalan. Oh kalau sekedar jalan kaki orang bikin kendaraan. Oh kendaraannya makin lama makin canggih ya, sampai pesawat segala macam, butuh bandara segala macam. Nah itu karena manusia ingin hidup enak. Tapi ya gitu, begitu kita naik pesawat, sekali dia jatuh, sekian orang meninggal. Nah jadi keinginan untuk hidup enak itu akan mengundang bencana. Sama dengan kalau di kita, dulu zaman manusia masih di gua-gua gitu ya, atau tinggal di rumah kayu, itu kalau terjadi gempa ya ada korbannya tapi nggak sebanyak sekarang.
Tapi kan manusia nggak mau tinggal di rumah kayu terus-terusan, maunya di rumah batu, di rumah tembok dan sebagainya. Ya, nah itu sebenarnya mengundang bencana. Jadi bahaya bisa mengubah bencana karena kita pengen hidup enak, pengen menggunakan, pengen lebih maju peradabannya. Kemudian bahaya bisa berubah bencana karena kita kurang informasi atau peringatan dini. Coba kalau kita dikasih begitu terjadi seperti kalau banjir ya, kalau banjir itu kan ada peringatan dini. Kalau untuk Jakarta kan ada di Katulampa. Begitu Katulampanya merah, ya kita di sini ngungsi, kan gitu. Nah jadi begitu nanti airnya datang, ya udah nggak terjadi bencana. Ya. Nah, jadi peringatan dini, early warning itu penting. Ya. Nah, makanya kemudian early warning ini dikembangkan untuk macam-macam semua bencana. Ya. Early warning untuk tsunami. Sekarang sedang diusahakan early warning untuk gempa. Ya. Earthquake early warning systems. Nanti kita belajar, kalau memperdalam gempa nanti kita akan belajar bagaimana bisa membangun itu ya early warning terhadap gempa ya. Atau, nah ini, kenapa terjadi bencana? Karena kita tidak berdaya. Ya. Jadi, udah tahu daerah itu daerah banjir, ya, daerah apa namanya bantaran sungai itu tiap tahun banjir udah tahu. Tapi kok masih tinggal di situ? Ya udah, tiap tahun pasti kebanjiran dia. Ya sebabnya apa? Ya sebabnya dia tidak berdaya untuk pindah. Kalau dia berdaya untuk pindah, pasti dia pindah lah. Ya. Nah, jadi ketidakberdayaan itu bisa membuat bahaya itu menjadi bencana. Ya. Nah, sebenarnya dalam kaitan hubungan manusia dengan bencana, ya, itu sebenarnya ada 3 hal yang bisa dilakukan. Ya, pertama, ya, manusianya yang dipindahkan dari tempat bencana itu, pindah. Ya, jadi diungsikan. Yang kedua lebih susah. Tadi kan manusia dipindahkan. Yang kedua, bencananya dipindahin. Ya, makanya kemudian bisa kita bangun, misalnya dam-dam gitu ya. Jadi kalau ada air lebih, kita pindahin ke tempat lain. Ya, jadi bencananya kita pindahkan. Bisa. Jadi entah manusianya yang pindah atau bencananya atau bahayanya dipindah. Tapi ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga itu apa? Kemungkinan ketiga itu ya berdamai dengan bencananya, dengan bahayanya. Manusia hidup berdampingan dengan bahaya. Nah, gitu. Jadi kalau coba ke Kalimantan, ini kalau banjir ya, ke Kalimantan misalnya. Kalimantan itu kan ada yang anekdotnya, Kalimantan itu mantan kali. Ya. Jadi dari dulu memang di situ tuh sungai sebenarnya. Ya namanya juga dataran ya. Kalimantan itu kan datar gitu kan, kayak ada gunung-gunung. Datar. Ya banyak sungai di situ. Makanya pulaunya besar ya. Jadi banyak dataran rendah yang kemudian bisa terisi air. Nah orang-orang di situ bagaimana caranya? Ya sudah, kalau tidak bisa dia pindah menghindari daerah-daerah itu atau daerah-daerah itu dikeringkan, dipindahkan gitu bencananya, ya sudah hidup berdamai saja dengan bencananya. Artinya hidup berdamai itu misalnya rumahnya itu dibuat rumah panggung, gitu kan, tinggi gitu. Jadi kalau ada banjir ya tidak bisa masuk rumah, gitu ya. Nah sekalian di situ kalian mungkin pernah lihat ada orang-orang di Kalimantan itu, ada daerah Kalimantan itu yang banjirnya tuh 8 bulan dalam setahun. Jadi keringnya cuma 4 bulan aja. Lainnya tuh basah terus. Ya. Nah tapi ada orang tinggal di situ. Ya. Dia itu kalau kita amati orang-orang itu, ya, dia tinggal di rumah itu, dia bangun terus mancing di halaman rumah. Nah, itu contoh untuk kehidupan yang berharmoni dengan alam.
ya dia banjir aja. Ya, malah dia memanfaatkan. Nah, ini adalah contoh yang berdamai dengan alam, ya, harmoni dengan alam. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah bahaya jadi bencana juga. Ya. Nah, kita lihat dulu bahaya. Bahaya macam-macam. Bahaya itu diukur dari jenis bahayanya, lokasinya, lingkup dan intensitasnya, dan seterusnya. Lama kejadiannya, frekuensi. Jadi semua begitu, ya. Gempa dihitung di mana lokasinya, berapa besarnya, gitu-gitu. Pembagiannya umumnya berdasarkan. Ya. Nah, lalu juga bisa dibagi-bagi berdasarkan ini. Ya. Bahaya hidrometeorologi, jadi ini bukan bencana, ini bahaya. Yang dimaksud dengan bahaya hidrometeorologi itu adalah banjir, badai, kekeringan, gelombang pasang, erupsi, dan sebagainya. Ini ada di undang-undangnya ya, di Indonesia itu ada undang-undangnya. Ya. Nah, kalau gempa itu masuk di bahaya yang faktor geologi. Ya. Kemudian ada lagi yang biologi, epidemi sekarang ini adalah bahaya biologis. Kemudian ada lagi teknologi, ya, transportasi yang kecelakaan, Chernobyl, ya, apa namanya, pembangkit listrik tenaga nuklir yang bocor itu adalah salah satu bentuk bencana teknologi. Apalagi pesawat ulang-alik Challenger yang jatuh itu adalah kecelakaan teknologi, ya, bencana teknologi. Dan ada lingkungan, kebakaran hutan, lingkungan. Jadi ini membaginya, ya, mengelompokkan dari masing-masing bahan. Nah, kemudian kita lihat hubungan antara bahaya dan bencana lebih jauh, ya. Nah, ada yang disebut bahaya yang tadi itu, ya. Bahaya pada prinsipnya dia tidak bisa kita hindari. Ya. Indonesia ya daerah rawan bencana, mau gimana? Mau menghindari gimana? Mau pindah dari Indonesia, ya itu cara menghindari. Tapi selama kita mau hidup di sini ya nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi bahaya itu katakanlah besarnya adalah kotak seperti yang ini, yang merah. Ya. Nah, kotak ini nggak bisa membesar, nggak bisa mengecil, nggak bisa kita buat kecil, gitu, nggak bisa. Dia ya adanya segitu. Nah, lalu ada yang disebut dengan kerentanan. Kerentanan itu faktor manusia. Jadi kerentanan itu misalnya orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan. Ya, tentu saja yang paling lebih rentan adalah yang tidak berpendidikan. Orang kaya dan orang miskin. Tentu saja yang lebih rentan adalah yang miskin. Orang perempuan dan laki-laki. Yang rentan adalah yang perempuan karena perempuan hamil dan sebagainya itu, ya. Kemudian anak-anak dan orang dewasa. Tentu saja yang lebih rentan adalah yang anak-anak. Orang sakit dan orang sehat. Tentu saja yang lebih rentan adalah orang sakit. Gitu. Jadi itu hal-hal yang menyebabkan kerentanan. Karena itu harus diupayakan supaya yang sakit sehat, ya, yang miskin jadi kaya, yang anak-anak diberi pengetahuan, gitu, supaya kerentanan itu mengecil. Nah, kalau kerentanan itu bertemu dengan bahaya, itu yang disebut dengan bencana. Ya, jadi kalau tsunami itu waktu zaman Aceh, ya, itu tidak menerjang kota Banda Aceh, tapi menerjang gunung, hutan, nggak ada orang di situ, bukan bencana. Tsunami-nya sama, tsunami yang sama, tapi menyerangnya bukan ke kota Banda Aceh, tapi ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, dan sebagainya, yang tidak ada orang di situ. Itu bukan bencana. Bencana hanya hadir, hanya lahir kalau bahaya dan kerentanannya kawin. Ya. Dua ini kawin, anaknya itu yang disebut dengan bencana. Kalau selama mereka tidak bersama-sama, nggak masalah. Gitu. Nah, seperti tadi bisa lihat, kalau bahaya itu
dia sebesar itu, nggak bisa kita perbesar, kita bisa perkecil, itu nggak bisa. Itu bahaya, tidak bisa diapa-apakan. Tapi kerentanan bisa. Yang tadi itu, yang miskin bisa dibuat jadi kaya, yang bodoh bisa dibuat jadi pintar. Ya. Nah, karena itu kerentanan itu bisa mengecil. Jadi bahaya kalau sama kerentanan itu menjadi bencana, kalau di sini disebutnya dengan risiko. Risikonya tinggi. Ya. Nah, bisa kita perbuat sesuatu agar kerentanan itu menjadi lebih kecil. Ya itu tadi, yang bodoh jadi kita buat pandai, yang miskin kita buat jadi kaya, itu yang sehat kita buat sehat, yang sakit kita buat menjadi sehat. Maka kerentanan itu mengecil sehingga resikonya ini, bencananya ini yang berwarna jingga ini menjadi otomatis mengecil. Ya, jadi kalau tadi dia besar, dia sekarang menjadi lebih kecil. Nah, jadi yang kita bisa perbuat untuk mengurangi dampak dari suatu bencana itu adalah mengurangi kerentanan. Ya, kerentanan bisa dibuat seperti itu, ya, diatur-atur supaya lebih kecil. Jadi kenapa kok naik mobil harus pakai sabuk pengaman? Ya itu supaya nanti kalau terjadi kecelakaan dia selamat. Ya, artinya kerentanannya kita perkecil. Coba aja lihat orang yang pakai Mercy, ya, orang yang pakai Mercy dan pakai angkot, bandingkan siapa yang pakai safety belt, yang pakai sabuk pengaman siapa? Orang naik Mercy, bukan orang yang naik angkot. Ya. Jadi kesejahteraan itu akan mengurangi kerentanan. Ya, kira-kira gitu ceritanya. Oke, nah kerentanan itu apa saja? Kerentanan bisa, yang tadi bisa diperkecil itu, ya apa dia sebenarnya? Dia adalah tingkat ketidakmampuan masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Ya, nah sekali lagi harus digarisbawahi bahwa setiap usaha manusia, tadi itu sudah kita sebut ya, setiap usaha manusia untuk hidup lebih enak, untuk membangun dunia, itu akan memperbesar kerentanan. Semua aja. Semua. Ya, tadi sudah dicontohkan dengan transportasi ya. Sama, gedung juga gitu. Karena kita nggak mau tinggal di gedung kayu, kita maunya rumah tembok pun tidak 1 lantai, 2 lantai, bahkan lama-lama sampai di Indonesia sekarang sudah mengucapkan selamat datang, sudah beberapa tahun yang lalu sebetulnya, selamat datang gedung di atas 50 lantai di Indonesia. Ya, sudah beberapa tahun yang lalu. Beyond 50 itu sudah berapa tahun yang lalu. Sudah mulai banyak gedung yang di atas 50. Tentu saja gedung dengan lebih banyak lantai itu kerentanannya lebih tinggi daripada gedung yang rendah. Jadi ya itulah, pada dasarnya kita tuh kan selalu pengen hidup yang enak ya, yang makmur di sini. Dari kehidupan yang melarat di sebelah kiri yang merah jadi makmur yang hijau di sebelah kanan. Nah, macam-macam kemudian yang kita lakukan ya. Kita majukan teknologi informasi dan komunikasi, kita majukan pertahanan, kita majukan transportasi, pangan misalnya ya. Nah, ini semua nih ya akan mengubah melarat menjadi makmur. Ya. Tapi jangan lupa ada arus balik ya, yang akan berusaha untuk mengembalikan makmur ini menjadi melarat. Nah, itulah yang disebut dengan aspek bencana. Jadi setiap ada upaya ke kanan, panah ke kanan ini, panah ke kanan, selalu akan ada arus balik panah ke kiri. Nah, ini yang harus juga disadari ya. Oke, nah itu dongeng yang logi-logi tadi ya. Sekarang kita mulai masuk ke gempanya sendiri. Mulai masuk ya. Nah, gempa itu akan mengakibatkan struktur bergetar, struktur di atasnya. Ya. Nah, struktur itu kan benda juga. Jadi ada baiknya kita lihat apa sih yang disebut dengan
bergetar itu. Ya. Nah, getaran itu ada macam-macam. Ya, kalau kita lihat ada atau tidaknya gaya luar, itu kita akan membagi getaran menjadi dua, yaitu getaran bebas dan getaran terpaksa. Getaran bebas adalah kalau tidak ada getaran dari luar. Kalau getaran terpaksa itu ada gaya dari luar yang menyebabkan getaran itu. Gitu sih. Itu aja bedanya. Jadi kalau getaran bebas itu misalnya kalian pakai ayunan. Kan pertama ayunan itu didorong kan. Nah, waktu ayunan itu didorong, itu dia mengalami getaran terpaksa. Ya, force vibration. Ya. Nah, tapi kalau kemudian nggak ada lagi yang mendorong, ya, kan ayunannya tetap berayun. Ya. Nah, ayunannya itu dia disebut dengan mengalami getaran bebas, free vibration. Ya. Oh, putus ya. Amaras. Sorry. Oke, udah terlihat belum ya? Halo. Sudah, Pak. Udah ya, oke. Nah, jadi sekali lagi, getaran kalau dilihat dari ada tidaknya gaya luar itu dibagi jadi getaran bebas dan getaran terpaksa. Oke, ini udah jam 9, kita akan berhenti di 9.15 atau 9.30 ya, untuk kita ngurusin kelas kita sampai nanti jam 10. Oke, ya, jadi ada getaran bebas, ada getaran terpaksa. Tadi mungkin terputus. Jadi contohnya di ayunan itu pasti didorong dulu kan. Nah, selama didorong dia menjadi getaran terpaksa. Kalau nanti ayunan setelah didorong kemudian ayunan itu dibiarkan dan dia tetap berayun, maka ayunan itu disebut dengan mengalami getaran bebas, free vibration ya. Nah, hal yang sama dengan bangunan kita. Selama terjadi gempa, maka bangunan kita itu disebut mengalami force vibration. Tapi kalau gempanya sudah tidak ada dan bangunannya masih bergetar, itu namanya free vibration. Ya. Oke. Kemudian bisa juga dilihat dari ada atau tidaknya redaman. Ya, ada. Kalau dia tidak ada redaman, dia disebut dengan getaran tak teredam, undamped vibration. Kalau ada redamannya disebut dengan damped vibration atau getaran teredam. Redaman itu apa? Redaman adalah semua upaya ya untuk mengurangi dampak getaran. Jadi gini, nanti akan ada videonya juga sih. Kalau kita punya pegas ya, tapi nanti ada deh ininya apa namanya, ada videonya, cuman saya nggak lihat di sini. Jadi kalau ada suatu getaran ya, yang kalau di biasa-biasa ini dia bergetarnya lama, dan kita kemudian masukkan getaran yang lama itu ke dalam suatu cairan. Ya. Begitu dia masuk ke dalam cairan itu, dia akan berhenti bergetar. Ya. Kenapa begitu? Karena cairan itu sifatnya meredam getaran. Jadi gini, bayangkanlah motor kalian itu. Kan ada shock breaker-nya ya. Shock breaker. Kebayang nggak? Kalau motor shock breaker-nya nggak ada. Dibuang, dilepas shock breaker. Ya. Maka getarannya itu besar sekali. Kalau mau getarannya kecil, pasang shock breaker. Gitu kan? Nah, isi shock breaker itu apa sebenarnya di dalamnya? Cairan ya, oli. Ya. Nah, oli itulah sebenarnya yang melakukan getaran. Tidaknya masuk ke kelas kalau tidak diingetin ke gini-gini. Tidak masuk tadi, 9 baru masuk. Nah, bentar lagi istirahat, 9 jam 9 orang istirahat. Mute ya. Oke. Ya, jadi itu ada atau tidak adanya keredaman. Kemudian juga berdasarkan sistem struktur. Ya. Ada yang kebebasan tunggal. Ya, nanti akan kita lihat bahwa gedung satu lantai, bangunan satu lantai, itu derajat kebebasannya tunggal. Kalau 2 lantai, dia akan kebebasan 2.
dan seterusnya ya. Tapi tidak selalu ya. Tidak selalu begitu. Ya. Tapi ada yang kebebasan tunggal, ada yang kebebasan banyak. Ada yang 2, ada yang 3, tergantung dari derajat kebebasan. Oke, kemudian waduh hang lagi. Wah, mesti hang ya. Stop share dulu. Ya. Ya. Nah, kita masuk ke sini. Saya belum share screen. Oke ya. Nah, jadi mestinya ini sudah kelihatan kan? Ya, kita masuk ke berikutnya adalah bagaimana kita melihat perumusan dari yang paling mudah dulu. Jadi ini, yang tadi ini, sorry, yang ini adalah juga menunjukkan tingkat kesulitan ya. Jadi getaran bebas itu lebih mudah dianalisa daripada getaran terpaksa. Ya. Yang tidak teredam itu lebih mudah daripada yang teredam. Analisisnya maksudnya. Yang derajat kebebasan tunggal itu lebih mudah daripada derajat kebebasan banyak, apalagi yang tak terhingga. Ya. Jadi ini yang A ini adalah yang gampang-gampang. Nah, satu permasalahan itu bisa merupakan kombinasi ya. Jadi bisa getaran bebas tidak teredam 1 derajat kebebasan. Itu adalah yang paling mudah. Jadi masalah getaran yang paling mudah itu adalah kalau dia bergetarnya getaran bebas, kalau tidak ada redaman dan dia hanya kebebasannya hanya kebebasan tunggal. Itu lebih mudah analisisnya. Ya. Nah, makanya untuk pertama ini kita akan membahas tentang yang itu, getaran kebebasan tunggal, derajat kebebasan tunggal, nggak ada redamannya dan bergetar bebas. Itu yang akan kita bahas dulu karena itu yang paling mudah. Ini adalah SDOF, single degree of freedom. Ya, sistem dengan derajat kebebasan tunggal, ya, single degree of freedom system sebenarnya. Ya, SDOF. Ups, nggak ada. Oh, rupanya masih kuliah berikutnya aja. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi saya stop share dulu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita bahas yang manajemen kelas. Ada? Sudah jelas semua ya? Nggak ada tugas kok hari ini. Oke. Nah, kalau sudah jelas semua, saya hentikan recordnya ya.